Teman-teman, mungkin Anda pernah mendengar istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, saya mencoba untuk mempelajari kalimat ini teman-teman, atau pernyataan ini, dan saya menemukan satu hal yang sangat luar biasa yang menjadi penyebab kenapa orang kaya hidupnya bisa semakin kaya, dan sementara, maaf kata, yang miskin makin miskin. Mari kita simak videonya. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di Inspirasi Mr. Masker. Mudah-mudahan channel ini teman-teman senantiasa bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk Anda, untuk kita semua. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini, sudah berbagi like, dan juga sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Saya berdoa secara khusus untuk Anda semua. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, impian-impian Anda bisa tercapai. Ya, satu inspirasi kembali saya hadirkan teman-teman. Kali ini berhubungan dengan kekayaan. Ya, seperti di awal video, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sebelum saya berbicara mengenai tema ini teman-teman, kita perlu garis bawahi arti dari kaya dan juga miskin. Tidak ada standar khusus untuk mengkategorikan seseorang itu kaya atau miskin. Semua tergantung dari kondisi yang Anda rasakan. Apakah Anda merasa kaya atau Anda merasa miskin? Semua tergantung pribadi masing-masing, ya. Jadi, untuk Anda yang mungkin merasa kaya, mungkin Anda berada di posisi kaya. Untuk Anda yang merasa miskin, mungkin Anda mewakili yang berada pada kondisi miskin. Nah, kembali kepada tema teman-teman, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa bisa seperti itu? Dan apakah ini hanya sebuah istilah saja atau benar terjadi? Kenyataannya teman-teman, ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa yang kaya makin kaya dan kenapa yang miskin semakin miskin? Anda bisa mengoreksi atau bisa melihat ke dalam diri Anda masing-masing teman-teman. Kira-kira cenderung yang mana? Berada di posisi apa? Apakah berada pada posisi kaya yang saat ini Anda semakin kaya? Atau Anda berada pada posisi sebaliknya, posisi miskin dan justru sekarang semakin terpuruk? Harapan saya teman-teman, mudah-mudahan setelah menonton video ini, tidak ada lagi istilahnya kita kekurangan atau kita merasa miskin, ya. Kita akan bedah, kenapa orang kaya semakin kaya dan kenapa orang miskin semakin miskin. Ternyata penyebab utamanya teman-teman ada pada pikiran dan perasaan kita, ya. Sekali lagi, penyebab dari kenapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin adalah ada pada pikiran dan perasaan kita. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin dalam hati Anda agak kurang setuju mungkin, ya. Seperti tidak masuk akal. Apa hubungannya kekayaan dengan perasaan dan pikiran? Begini teman-teman, orang kaya itu cenderung dia memiliki pikiran dan perasaan yang positif, ya. Cenderung mereka memiliki perasaan yang positif dan optimis. Anda yang saat ini berada pada posisi kaya, nanti bisa dukung saya, ya. Tulis pada kolom komentar pengalaman ataupun juga rahasia Anda bisa menjadi kaya seperti saat ini, ya. Kita berbagi inspirasi. Oke, balik lagi teman-teman. Penyebabnya kenapa mereka bisa menjadi kaya ada pada pikiran dan perasaan mereka. Ketika mereka memperoleh sesuatu teman-teman, orang yang berada pada posisi kaya ini cenderung menikmati apa yang didapat dengan perasaan senang, atau apa yang dimiliki saat ini dengan perasaan senang. Nah, perasaan senang tersebut itu memancarkan energi positif teman-teman, ya. Sementara di alam semesta ini ada hukum tarik-menarik, di mana apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan itu akan menarik sesuatu yang sama ke dalam kehidupan kita. Ketika orang kaya merasa senang dengan kekayaannya, maka akan banyak kesenangan-kesenangan lain yang datang dalam hidupnya. Taruh kata, seorang kaya kemudian bisa membeli mesin cuci misalnya. Timbul di sana rasa kebahagiaan yang luar biasa. Rasa kebahagiaan itulah teman-teman yang ternyata bisa menarik kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, ya. Dan tidak sedikit dari mereka teman-teman yang kemudian mengucapkan syukur
Oleh karena perasaannya senang tadi, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, akhirnya bisa beli mesin cuci. Energi dari syukur yang dipancarkan itu ternyata tanpa kita sadari itu mendatangkan banyak sekali hal-hal baik yang akan membuat kita bersyukur lagi. Ya, entah itu dari penghasilannya yang meningkat, entah itu dari dia bisa membeli barang-barang lain. Intinya sesuatu yang positif itu banyak datang ke dalam kehidupannya. Jadi itu yang membuat mereka hidupnya semakin kaya, semakin bertambah. Tapi kan bisa saja mas, dia itu memang mendapat warisan banyak. Ini tidak menjadi masalah teman-teman. Ketika ternyata mereka kaya oleh karena memiliki warisan, dan ternyata mereka mempunyai pola pikir orang kaya, mempunyai pola pikir yang positif, yang bisa bersyukur, mereka tetap akan menjadi lebih kaya. Namun bisa jadi juga ketika mereka mendapatkan kekayaan dari warisannya, namun dia tidak menyimpan atau tidak memiliki tadi sikap perasaan ya atau pikiran untuk kaya, ya mungkin barang-barangnya lama-kelamaan akan habis. Itu. Jadi kuncinya mereka, orang-orang kaya ini bisa semakin menambah kekayaannya karena mereka memiliki pikiran dan perasaan yang positif. Ya, itu yang menyebabkan mereka terus bertambah. Ketika mereka berhasil menjual sembako misalnya, beras biasanya cuma jual eceran, ternyata kok rame, rasa hatinya senang teman-teman. Akhirnya dia tingkatkan lagi, menjual dalam bentuk karungan, biasanya cuma sekilo 2 kilo, sekarang sudah menyediakan stok yang ukuran 5 kilo. Ternyata laris, banyak yang beli, semakin senang hatinya. Rasa senang itulah yang kemudian memancing dirinya untuk menambah lagi. Besok nyari yang 25 kilo, mungkin saja ada orang yang membutuhkan. Akhirnya dia sediakan stok 25 kilo, ternyata ada orang beli. Makin senang hatinya teman-teman, perasaannya makin bahagia. Akhirnya dia pasang tulisan toko sembako serba lengkap misalnya. Itu diawali dari setiap rasa senang, perasaan senang, pikiran positif ya, yang muncul dari setiap apa yang dia miliki atau apa yang dia peroleh. Itu yang menyebabkan orang bisa menjadi kaya dan semakin kaya. Mas, tapi kalau cuma pikiran dan perasaan, kalau kita nggak berusaha, kita nggak punya kerjaan, kita nggak punya usaha, masa iya kita bisa jadi kaya? Kenyataannya teman-teman, ada banyak orang kaya yang mengawali proses menjadi kaya itu dari nol teman-teman, dari tidak memiliki apa-apa. Saya punya video tentang ini, nanti saya bagikan di video selanjutnya ya, bagaimana kita bisa menjadi sukses atau berhasil mulai dari nol ini ya. Balik lagi tentang orang kaya tadi teman-teman ya. Lantas bagaimana teman-teman dengan yang miskin semakin miskin? Di sini teman-teman permasalahannya atau penyebabnya. Jika orang kaya itu selalu berpikir yang positif, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan ya, perasaannya selalu bahagia aja isinya, maka mereka hidupnya akan terus bertambah menjadi kaya. Sementara maaf kata kita yang kurang kaya atau yang hidupnya masih berkekurangan, hidupnya ada di zona miskin, kenapa kita justru semakin miskin? Penyebabnya ada pada pikiran dan perasaan kita. Mari kita lihat diri kita teman-teman. Saya contohkan diri saya sendiri. Dulu teman-teman, sebelum saya mengenal hukum tarik-menarik, atau saya masih belum memahami konsep tentang kekuatan pikiran, hidup saya benar-benar tidak menyenangkan. Persis mungkin seperti yang dibilang, yang miskin semakin miskin. Dulu saya berada pada zona tersebut, kurang dan kurang, menderita sekali. Saya kadang melihat orang-orang, kok enak ya dia bisa beli makan di restoran bareng-bareng sama keluarga. Pas keluar dari restoran, di depan ada orang jual kue putu ya, langsung mampir, sudah gitu pakai bungkus, dibawa masuk ke mobil. Saya bayangkan, oh begitu ya enaknya jadi orang kaya. Tapi kok bisa mereka punya banyak uang? Nah, pikiran saya kemudian berpikir sesuatu yang negatif. Alah, paling juga warisan, paling bapaknya punya usaha, wajar lah. Saya kan
cuma dari desa. Itulah teman-teman yang menyebabkan kita menjadi semakin miskin. Perasaan dan pikiran kita teman-teman. Ya, mari kita lihat sekali lagi kondisi pikiran dan perasaan kita. Cenderung orang yang berada pada zona miskin ini teman-teman, cenderung merasa sedih oleh karena tidak memiliki sesuatu, atau cenderung merasa sedih dengan apa yang mereka tidak miliki. Contohnya, orang kaya punya sepeda listrik, kita tidak punya. Buru-buru sepeda listrik, sepeda gayung yang tanpa rem pun kita tidak punya. Nah, yang kita pikir apa? Yang kita pikir yang tidak kita punya, sehingga kita akan merasa kurang, merasa tidak punya. Meskipun pada kenyataannya kita tidak punya ya, tetapi perasaan tidak punya itu memunculkan perasaan kurang. Sehingga ketika kita memiliki perasaan yang kurang, maka kecil kemungkinan kita akan bahagia, ya. Dan kecil kemungkinan juga kita bisa bersyukur. Sebab kenapa? Bersyukur dari mana? Apa yang disyukuri? Kondisi kita saja sedih, ya. Ini yang menjadi penyebab kenapa kita sulit bersyukur, karena perasaan kita sedih. Sedih kenapa? Sedih karena kita kurang. Kenapa kurang? Merasa tidak memiliki tadi, ya. Itu adalah pikiran negatif teman-teman. Sesuai konsep hukum tarik-menarik alam semesta, jika pikiran kita cenderung negatif, ya sudah, yang datang ya hal-hal yang negatif. Dari perasaan yang sedih ya, karena tidak punya sepeda, kemudian muncul rasa apa? Iri melihat orang lain yang punya sepeda. Tambah lagi kita jatuh, energi kita makin drop. Muncullah kemudian rasa benci, rasa nggak suka, ya. Semakin kita jatuh lagi, semakin kita miskin lagi, karena energi kita terserap oleh pikiran kita sendiri, ya. Uring-uringan, ya, panik, cemas, bingung. Akhirnya, wah, harus punya nih sepeda. Cari pinjaman buat beli sepeda. Punya sepeda, akhirnya senang punya sepeda. Tetapi rasa senang itu bertahannya sebentar. Kenapa? Pinjamannya harus segera dikembaliin. Pusing lagi mikirin, ya. Itulah teman-teman yang mungkin sering kita rasakan ketika kita berada pada zona atau keadaan yang tidak punya, atau yang keadaan miskin tadi. Pikiran dan perasaan kita itulah yang membuat kita semakin miskin, yang pada akhirnya kita cenderung merasa diri kita susah, kita menderita, memvonis kemudian Tuhan tidak adil. Semakin kita terpuruk, semakin kita terpuruk. Sementara yang kaya tadi memvonis atau meyakini bahwa Tuhan sungguh luar biasa, terima kasih segala anugerahmu. Dia semakin kaya, kita semakin miskin. Itu mudah-mudahan menangkap ya ilustrasi atau apa yang gambaran yang saya sampaikan teman-teman ya. Jadi kenapa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin? Penyebabnya adalah ada pada pikiran dan perasaan kita. Mohon dikoreksi atau ditambahin ya jika saya kurang sempurna ya menjelaskannya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah orang yang miskin itu bisa berubah menjadi kaya? Ya, jadi konsep atau judulnya kita rubah. Bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tetapi kita rubah yang miskin menjadi kaya. Apakah bisa? Jawabannya bisa teman-teman. Tapi mas, kan perlu modal. Bagaimana kita bisa kaya kalau kita berada pada kondisi miskin? Semua orang-orang kaya dulu juga miskin teman-teman. Semua orang-orang kaya dulu juga tidak punya. Gak ada bayi lahir yang langsung memakai perhiasan, gak ada teman-teman. Bayi lahir yang langsung mungkin bisa berjalan, gak ada. Bayi lahir yang langsung tumbuh gigi, jarang. Itu adalah konsep kehidupan teman-teman yang ingin disampaikan melalui apa yang kita alami dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu itu memang dimulai dari kecil teman-teman. Dimulai dari tidak ada kemudian menjadi ada, tidak bisa kemudian menjadi bisa, ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman agar yang miskin ini tidak semakin miskin, tetapi bagaimana agar yang miskin ini bisa menjadi kaya? Kita harus memperbaiki pikiran dan perasaan kita, ya. Memperbaiki pikiran dan perasaan kita. Yang pertama, kita harus bisa menerima kondisi
kita saat ini dengan penuh keikhlasan, ya. Terima kondisi Anda dengan penuh keikhlasan. Fokus pada apa yang Anda miliki saat ini. Fokus pada diri sendiri. Tutup mata Anda terhadap orang lain. Jangan melihat orang lain. Jangan Anda pengen kaya karena melihat orang lain kaya. Boleh saja, tetapi lebih fokus kepada diri sendiri, teman-teman. Jangan lebih fokus kepada orang lain. Jatuhnya nanti mungkin Anda akan iri, kurang powerful, ya. Sebab apa? Kita mempunyai garis kehidupan yang berbeda-beda. Dan garis kehidupan itu yang bisa menjalani ya masing-masing pribadi. Tidak bisa kita kiblatnya ke orang lain, kita tidak bisa, ya. Oke, balik lagi. Yang pertama, menerima kondisi kita dengan ikhlas. Fokus pada diri Anda, teman-teman, ya. Berusaha untuk bangkit dan berjuang demi diri Anda sendiri dengan segala apa yang Anda miliki saat ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pahami dan yakini potensi yang Anda miliki. Pahami itu sebagai sebuah anugerah. Artinya ketika Tuhan memberikan kepada Anda, Tuhan punya maksud. Nah, tangkap maksud dari apa yang Tuhan berikan kepada Anda, ya, sebagai anugerah tadi. Pahami, aku ini orangnya seperti apa sih? Aku bisanya apa sih? Yang tak pengen itu sebenarnya apa ya? Nah, itu pahami, teman-teman. Lihat diri Anda secara utuh, baik secara fisik, ya, baik jasmani atau rohani, ya. Pahami apa yang Anda miliki, baik fisik atau rohani tadi. Itu adalah modal, teman-teman. Modal awal untuk menjadi kaya itu, ya. Jadi bukan warisan, bukan. Warisan itu ya nilai tambah, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, perbaiki sikap dan cara pandang kita. Perbaiki. Seperti tadi yang saya sampaikan, sikap atau cara pandang ini bagaimana kita melihat sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, bagaimana untuk bisa menjadi kaya. Sama seperti Anda menanam pohon mangga, biar bisa berbuah banyak. Nggak langsung Anda menancapkan pohon langsung berbuah, tidak. Pasti mulai dari bijinya dulu. Tanam dulu, tumbuh. Ya, perlu disiram-siram, perlu dipupuk. Ya, kalau perlu disemprot biar tidak kena hama. Lama-kelamaan akhirnya tumbuh, berbuah. Pahami itu, teman-teman, itu sebagai proses untuk menjadi kaya. Jangan Anda berfokus pada buahnya saja, tetapi fokus juga lihat pada bagaimana prosesnya. Ya. Kemudian yang terakhir, benar yang Anda bilang, memang membutuhkan modal. Orang kaya, orang sukses, ya, itu mustahil dia tidak memiliki modal. Tetapi teman-teman jangan salah paham, modal di sini bukan harus materi, ya, tidak harus uang, tidak juga harus harta benda, ya, tidak juga harus pendidikan yang tinggi. Modal itu ada pada tadi pikiran dan perasaan Anda. Nah, bagaimana kita menggunakan modal pikiran dan perasaan kita untuk bisa menjadi kaya? Dari uraian tadi mungkin Anda sudah bisa sedikit menangkap, ya. Tetapi teman-teman, secara khusus saya akan buatkan videonya untuk Anda tentang bagaimana kita bisa menjadi kaya dengan modal pikiran dan perasaan kita, ya. Jadi pastikan Anda terus menyimak channel ini, video-video inspirasi yang pastinya akan terus saya buat untuk Anda berdasarkan pengalaman, berdasarkan referensi, dan juga berdasarkan apa yang saya dapatkan dalam kehidupan saya. Itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, teman-teman, ya. Jika mungkin masih tumpang tindih, ya, Anda mungkin bisa mengulang nonton videonya. Anda tarik kesimpulan, Anda petik sendiri, catat sendiri poin-poin pentingnya, ya. Video berikutnya saya akan menyambung tentang video ini, yaitu bagaimana kita bisa menjadi kaya cukup dengan modal pikiran dan perasaan kita. Ini kabar baik, teman-teman, untuk Anda yang mungkin sering beralasan, nggak punya modal, nggak punya modal, nggak punya modal. Modal itu ada dalam diri Anda. Saya akan bagikan tipsnya bagaimana menggunakan modal yang Anda miliki saat ini untuk menjadi kaya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video singkat ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, bisa memberi inspirasi dan bisa memberi motivasi. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.